dilamar. Suka-suka gue. Masuk metal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan memulai malam puji dan doa kita pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam persekutuan. Tuhan mengundang kita saling mendukung, saling mengasihi, dan saling bertumbuh bersama saudara seiman. Saat ini kita adalah bagian dari persekutuan di GKI Sarwa Indah. Banyak pengalaman iman, pergumulan, dan berkat yang tercurah dalam persekutuan. Kini kita diundang untuk merenungkan, mendoakan, dan mensyukuri persekutuan ini. Bersama masuk ke rumahnya, kita menyembah Kristus Tuhan. PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
Syukur kepadamu Tuhan, sebab hidup kami Tuhan jaga. Sebab hidup kami yang terbatas dan penuh dengan kelemahan ini senantiasa Tuhan pelihara. Syukur kepadamu atas persekutuan yang Tuhan bangun bagi kami. Syukur atas setiap pribadi yang Tuhan perjumpakan dengan kami dalam persekutuan ini. Syukur atas segala perjalanan hidup yang begitu indah yang dapat kami rasakan setiap hari. Saat ini kami berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Syukur atas tangan-Mu yang terbuka, yang senantiasa menerima kami untuk hadir dan menyembah-Mu. Pimpinlah kami agar kami benar-benar dapat merasakan kasih-Mu serta kekuatan yang Engkau berikan pada tiap-tiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita sama-sama menyatakan bahwa kekuatan kita bersumber dari Allah. Kita nyanyikan bersama, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Pernahkah kita melihat kembali 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, atau ketika gereja ini didewasakan dan siap mengambil peran dalam karya Injil bagi dunia? 10 tahun yang lalu, gedung 2 lantai hari ini sebelumnya merupakan tempat hangat untuk ibadah para bayi-bayi yang detik ini sudah menjadi para pencari nafkah. Ruang ibadah remaja yang akan dipakai besok sekelebat lalu menjadi puji-pujian paling menggema di setiap minggu pagi. Segerombolan penyanyi imut yang tidak mungil pada dasawarsa lalu sudah diburu berganti-gantian untuk turut serta melayani melalui talentanya yang luar biasa. Kita yang hari ini ada di sini tidak akan hadir tanpa semangat persekutuan 25 tahun lalu yang bakal jemaatnya melahirkan GKI Sarwa Indah. Lima tahun yang lalu, pandemi COVID melanda. Gedung yang hari ini kita pijak hanya dihuni Bang Berlin dan Mas Didi. Sesekali dikunjungi bergantian oleh pelayan belakang layar ibadah live streaming. Luar biasanya, kebersamaan yang hangat sama sekali tidak lenyap. 25 tahun telah berlalu. Mari kita menoleh sebentar, menarik kembali semua roller coaster kehidupan persekutuan yang telah kita arungi bersama. Merenungkan 1001 kisah persekutuan yang sepaket dengan pergumulannya. Mari mengingat kembali betapa setianya kasih Allah bagi tiap-tiap umatnya sampai hari ini. Kita dapat hadir untuk berkumpul, bersekutu, dan memuji Tuhan dengan penuh syukur. Sejenak aku menoleh
Betul bahwa ada banyak pergumulan yang kita hadapi sebagai sebuah persekutuan. Namun demikian, kita tetap harus bersyukur karena Allah telah mengaruniakan banyak berkat yang meneguhkan persekutuan kita. Berkat itu kadang berupa kerukunan, bisa berupa sukacita, pemeliharaan, dan kecukupan kebutuhan rumah tangga gereja kita. Tercukupinya kebutuhan pelayanan, atau ketika setiap pribadi yang bersekutu senantiasa saling mendukung dan mendoakan. Dengan kondisi saat ini, bagaimana rasa syukur kita? Apakah masih membuncah seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau semakin hari semakin redup karena kita hanya fokus pada pergumulan yang sedang kita hadapi sebagai sebuah persekutuan? Sejatinya, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap hadir dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Berkat-Nya selalu hadir menguatkan. Dalam tangis dan perenungan, kita disapa dengan kasih yang sempurna. Kasih yang tak pernah meninggalkan kita dalam sukacita dan kegembiraan. Tuhan hadir dengan berkat-Nya yang terbaik. Dalam hal yang tampak sederhana dan biasa, Tuhan senantiasa menemani dan mendukung kita sedemikian rupa. Bagaimana rasa syukur kita saat ini?
sama-sama menyanyikan kembali. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mugalisku. Haleluya, akan ku puji Tuhanku dan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah atau gong serta rebab akan ku tak membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka ku mandangkan dan ku serukan. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mugalisku. Kalau kita renungkan, sudah banyak karya yang dinyatakan Allah bagi kehidupan kita. Mulai dari hal-hal besar yang menjadi kebanggaan kita, sampai kepada hal-hal terkecil yang sederhana, yang sering kita tak menyadari keberadaannya. Oleh karena itu, kita diundang untuk tetap menyerahkan sepenuhnya hidup dan persekutuan kita kepada Allah yang memiliki kehidupan kita. Yang perlu kita renungkan adalah seberapa besar kita mempercayakan hidup dan persekutuan kita kepada Allah. Adakah keraguan yang masih menyelubungi pikiran kita? Adakah ketakutan-ketakutan yang masih membuat kita merasa lebih baik kita sendiri yang menyelesaikan daripada mempercayakan itu kepada Allah? Hidup beriman, apalagi untuk persekutuan kita, memang bukan perkara yang mudah. Sebab kita sedang berjumpa dengan banyak pikiran, sudut pandang, dan harapan yang mungkin berbeda dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari bersama terus bersatu hati, mari tetap yakin dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang akan memelihara kehidupan persekutuan kita di GKI Sarua Indah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita mau sama-sama menyanyikan lagi, kita satukan hati kami sambil bangkit berdiri. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus,
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di sore hari yang indah ini, kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur menjadi bagian dari GKI Sarwa Indah, dan kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja kami. Bentar kami akan menggumulkan firman-Mu, bimbinglah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Setelah jadi keyboardis, baca renungan dulu. Ya. Ada apa Kak? Kok telepon saya? Oh bukan. Muncul namanya Kak David. Ya, kita akan baca dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh bacaan Alkitab kita. Kalau kita membaca bagian ini, rasanya apa yang dikatakan Tuhan itu tidak ada yang kurang gitu ya. Begitu indah. Dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan apa yang ia cari. Ketika ia mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Tapi kalau kita merefleksikan, keperluan seperti apa yang disediakan Tuhan bagi kita? Bentuknya seperti apa keperluan yang disediakan oleh Tuhan? Karena kalau kita sadari, masih ada banyak hal yang masih kurang di sana sini. Baik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, ataupun mungkin dalam konteks gereja. Kita tahu bersama, masih ada banyak hal yang kurang. Pertanyaannya, apakah kita sudah serius meminta kepada Tuhan? Kalau sudah serius, tapi Tuhan tidak memberi, apakah itu berarti pemeliharaan Tuhan tidak tuntas? Atau bisa jadi ada ukuran lain bahwa kita yang sebenarnya merasa kurang, bukan pemeliharaannya Tuhan yang kurang. Bagaimana kita menggumulkan tema Malam Puji dan Doa hari ini? 1001 kisah, satu cinta. 25 tahun gereja ini berdiri, saya masih jadi bagiannya hanya sekitar 5 tahun ke belakang. Ini Ibu Bapak sudah lebih lama, bahkan ketika gereja ini masih menjadi Bajem, jadi pos PI gitu ya. Ketika masih Pondok Pucung, berpindah ke sekolah sampai kita punya tempat seperti ini. Coba kita renungkan kembali. Kira-kira ada enggak yang kurang yang Tuhan berikan? Ada enggak ya yang kurang? Atau jangan-jangan kita yang lupa dengan pemberian Tuhan? Atau jangan-jangan kita yang merasa apa yang kita miliki saat ini dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, ya so-so begitu saja, bukan sesuatu yang bisa disyukuri, bukan menjadi sesuatu hal yang bagi iman kita bukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memandang bahwa berkat Tuhan itu diukur dari waktu-waktu tertentu, maka percayalah berkat Tuhan itu akan kurang. Kalau kita hanya memandang dalam misalnya setahun ke belakang, atau 5 bulan ke belakang, 2 hari ke belakang, bisa jadi memang rasanya berkat Tuhan itu enggak ada.
sedikit, kurang. Apalagi kalau misal 6 bulan terakhir hidup kita sedang dipenuhi masalah. Maka rasanya lunturlah semua pemeliharaan Tuhan itu. Atau ketika mungkin kita merasa ada 1-2 hal yang kita minta kepada Tuhan, sudah doa puasa gitu, sampai puasa berdoa, Tuhan tidak ngasih. Bisa jadi kita merasa bahwa ayat ini nggak ada, bohong. Ayat ini mungkin cuman Tuhan ngadem-ngadem ke hati kita saja, bisa jadi begitu. Ketika kita sudah berjuang, bahkan berpuasa dari paguyupan bobotnya 3 digit sampai berubah jadi 2 digit gitu ya, bobotnya nggak ada. Nah, seringkali hal semacam ini yang membuat kita membaca ayat ini bukan menjadi sesuatu yang indah. Apalagi kalau kita merenungkan dan merefleksikan semua perjalanan hidup bergereja kita selama 25 tahun ini, mungkin kita ingatnya yang pahit-pahit aja. Pahit enggak sih? Loh. Pahit enggak? Saya nanya aja. Saya kan cuma 5 tahun Mas Yanto di sini kan, baru 2020. Kepotong Covid pun enggak ketemu sama Bapak Ibu kan? Hah? Oh enak itu Bu, tapi enak. 13.03 ya Bu. Tapi benar enggak Bapak Ibu, kita mau gumulkan secara lebih dalam lagi kisah sebagai persekutuan. Enggak usah deh ngomong 25 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang aja deh. Mumet atau penuh dengan syukur? Ya, kalau saya itu rahasia. Mumet enggak? Atau kalau ketika kita melihat awal-awal Covid, saya datang masih 2 kali ibadah, tiba-tiba lockdown, saya toleh di pastori. Waduh, ciloko ini, enggak ketemu jemaat. Enggak bisa apa-apa. Tapi kita melihat dengan kecepatan waktu yang begitu rupa, kita bisa punya live streaming yang bisa ditayangkan di YouTube. Dan bahkan ternyata Bapak Ibu Saudara, ini sebuah sharing yang baru saya dapat Selasa yang lalu ketika ada atestasi jemaat masuk. Beliau ketika di luar negeri mengikuti ibadah itu di kita selama bertahun-tahun. Coba. Mungkin kita merasa, alah live streamingnya yang nonton cuma 100, mau 50, 60 gitu. Tapi ternyata ada orang yang memutuskan atestasi ke gereja kita tuh karena pelayanan yang kita lakukan luar biasa. Ya memang cuma 1 keluarga, tapi bersyukurlah. Gitu? Tapi ternyata melalui apa yang kita kerjakan dengan digital, dengan adaptasi yang begitu rupa, ada jemaat-jemaat yang terberkati. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu ada renungan malam yang di play setiap jam 8, jam 9 atau jam 8? Jam 9 ya. Saudara Christopher itu pernah sharing, Mas, renungan kita kalau di Spotify ternyata yang dengar gak cuma dari Indonesia. Ada yang dari mana dulu? Qatar, Mesir. Oh iya beneran. Jadi secara IP address-nya itu yang mendengar gak cuma orang Indonesia. Mbah gak tahu mereka mudeng atau enggak itu ya. Loh iya toh ya. Ya nggak tahu toh ya. Saya buatnya renungannya bahasa Indonesia. Yang membaca dan merekam ya Indonesia, gitu toh. Yang nggak tahu. Ya bisa jadi orang Indonesia yang ada di sana. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, ternyata walaupun gereja kita ini cuma kecil, berapa luasnya ini Kak? 132 lahan kita ini. Nggak sebanding kalau kita ngomong dengan gereja-gereja yang lain yang ribuan gitu ya. Tapi ternyata karya kita yang di ruangan kecil ini bisa menjangkau banyak orang. Itu salah satu kisah yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita bandingkan, tidak usahlah dengan yang jauh-jauh. Dengan klasis Jakarta 2, mungkin kita adalah 2 yang terkecil gerejanya. Bisa jadi.
Tetapi bukan berarti ketika kecil itu kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya, kita tidak bisa mengupayakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi begini yang mau saya katakan, bahwa berdoa itu tetap harus kita kerjakan. Walaupun Tuhan mungkin punya waktu, punya caranya sendiri, punya rancangannya yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, punya gayanya sendiri, sudut pandangnya sendiri, berdoa itu tetap perlu. Bukan semata-mata untuk meminta sesuatu, tetapi membuat kita belajar. Kita belajar apa? Melihat sudut pandang Tuhan. Melihat bagaimana cara Tuhan berkarya. Melihat bagaimana cara Tuhan itu menunjukkan arah. Karena kalau kita berdoa, mungkin lambat laun kita akan berproses, oh maksudnya Tuhan ini. Oh maksudnya Tuhan begitu. Walaupun kita mungkin sudah merancangkan banyak hal dalam hidup kita, tapi ketika kita merasa kok enggak dijawab ya sama Tuhan, bisa jadi bukan Tuhan tidak mau menjawab itu, tapi Tuhan punya karya yang lain yang harus kita kerjakan. Dan untuk mengetahui itu satu-satunya cara adalah ya berdoa dan melangkah. Kalau cuma sekedar melangkah tanpa berdoa, maka langkah kita mungkin akan berantakan. Tapi kalau sekedar berdoa tanpa melangkah, itu namanya mencobai Tuhan. Namanya kita justru tidak menghormati Tuhan. Jadi cerita ini, perjalanan kita ini belum selesai. 25 tahun itu belum ada apa-apanya. Masih puber, ya. Masih kalau istilahnya di psikologi itu quarter life crisis. Orang-orang berusia 25 tahun itu sedang memutuskan langkahnya seperti apa, dan di situ biasanya dia sedang ditempa habis-habisan. Bisa jadi gereja kita seperti itu. Bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang besar, tapi Ia juga meminta kita mempersiapkan diri. Tapi doa ini juga enggak hanya untuk berbicara tentang gereja kita, Bapak-Ibu Saudara, tapi juga bagi setiap pribadi kita. Secara pribadi. Mungkin kita punya harapan-harapan. Ada yang pernah membayangkan hidup di Ciputat? Ketika dulu masih SMP, aku mau hidup di Ciputat, itu ada? Ada? Tahu daerahnya aja enggak gitu ya? Atau membayangkan ketika SD dulu ditanya gurunya, kamu mau ngapain? Nanti aku gede mau hidup di Ciputat gitu ya. Pasti kan milihnya Jakarta, Bandung, Surabaya gitu kan ya. Di sini kan Jakarta coret gitu toh. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tidak bersyukur dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekarang? Kok ragu? Bersyukur enggak? Nah itulah maksudnya. Ketika kita meminta Tuhan, nanti ketika aku besar, berkatilah hidupku, peliharalah aku dengan luar biasa, aku pengen begitu, begini. Tapi ternyata nanti kamu hidup di sini ya, bergerejalah di sini ya, berkaryalah di sini ya, menikmatilah hidupmu, bertemulah dengan orang ini ya. Gitu. Maka mari kita syukur hidup kita, walaupun mungkin secara ekspektasi dan realita jomplang. Ekspektasinya di sini, realitanya di sini, gitu. Tidak apa-apa. Tapi percayalah berkat Tuhan itu sama. Kalau kata Pendeta Stephen Tong, jemaat di kota maupun di desa itu sama saja. Tapi saya merefleksikan bahwa hidup kita dimanapun juga sama saja. Samanya dalam artian apa? Berkat Tuhan tetap ada. Walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda. Walaupun mungkin bentuknya beragam. Tetapi percayalah bahwa ketika kita berdoa, belajar terus untuk taat kepadanya, Tuhan akan hadir. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan sedang melambatkan karyanya untuk kita. Jangan pernah merasa Tuhan itu sedang tidak mengindahkan kita. Justru ketika
ada sesuatu yang berat yang kita hadapi, bisa jadi Tuhan sedang membangun sesuatu yang lebih besar bagi kita. Bisa jadi ketika proses kita rasanya tidak selesai-selesai, bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita. Tapi Tuhan sedang merenda sesuatu yang lebih besar. Maka dari itu mari bersama terus kerjakan pelayanan. Persekutuan hidup kita hari lepas hari. Syukuri sambil terus berdoa dalam setiap langkah kita. Mungkin ketika Bapak Ibu bekerja, mengendarai kendaraan, naik kendaraan umum. Dalam waktu-waktu hening sendirian, bersyukurlah pada Tuhan. Atau mungkin ketika jalan pagi, olahraga, sedang masak, sedang memperjuangkan segala sesuatunya, selalu selipkanlah rasa syukur itu. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan terima kasih untuk pemeliharaan. Tuhan aku mau taat dan mau terus berjuang. Sehingga ketika berkat Tuhan yang kita damba-dambakan itu datang, kita tidak menjadi orang yang gagap, tidak menjadi orang yang kagetan, tidak menjadi orang yang gumunan. Kalau orang Jawa bilang gumun itu, apa ya Pak? Gumun itu heran, terheran-heran. Tetapi kita benar-benar siap. Tentu satu langkah besar yang sampai hari ini kita rindukan adalah membangun gereja di Dusun 3 atau Sukabakti. Prosesnya mudah, dah. Saya aja yang ngikuti 5 tahun ini lelah. Nanti nyanyinya nanti itu. Mentang-mentang nyanyi jangan lelah sudah diingatkan saya. Jadi saya aja yang menjalani berproses 5 tahun kadang bertanya, apa yang maksud Tuhan ya? Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia untuk setiap perjuangan. Justru orang-orang setia itulah yang akan nanti mengecap berkat dan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang setia dengan proses ini walaupun pahit, pasti ada. Tuhan menyatakan sesuatu. Jadi kalau sekarang direfleksikan 1001 kisahnya, bisa jadi nanti akan jutaan kisah di gereja kita. Tetapi cintanya tetap satu, yaitu cinta Kristus kepada kita. Tuhan berkati. Berjalan dan berbaring
Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang dekat. Sebelum aku ucapkan perkataan apapun, semuanya sudah Kau tahu ya Tuhan. Dari buka dan belakang, Tuhan Kau mengurung aku, dan tangan-Mu pun Kau taruh ke atasku. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang dekat. Pengetahuan-Mu Tuhan sungguh ajaib bagiku, ya terlalu tinggi tak sanggup kurai. Kemana ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah dapat ku lari dari-Mu? Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang dekat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan sumber pertolongan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan masih memampukan kami. Umat-Mu GKI Saroa Indah masih tetap bisa bersekutu, walaupun kami masih memerlukan tempat yang sungguh kami merindukan, tempat ibadah yang permanen. Tuhan, namun demikian kami bersyukur untuk kondisi yang masih bisa kami tempati. Tuhan masih menyediakan tempat bagi kami. Gedung ini ya Tuhan, boleh kami pakai untuk bersekutu, boleh kami pakai untuk kegiatan-kegiatan di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terus tetap bersyukur Tuhan memberikan tempat sekolah
Nusa Indah yang boleh kami pakai untuk ibadah anak-anak sekolah minggu dan remaja. Apapun keadaannya Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kami sungguh merindukan tempat ibadah yang permanen, tempat ibadah yang diizinkan oleh bangsa dan negara kami. Kami ingin membangun sebuah gereja ya Tuhan, di Dusun Suka Bakti 3. Bapa yang di surga, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus tetap setia kepada Engkau. Kami mau terus memohon kepada Engkau. Kami percaya Tuhan akan menyediakan. Kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang kami minta kepada Engkau. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk pergumulan, kebutuhan pelayan guru sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau mengetuk hati umat-Mu untuk mau melayani sebagai guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, yang mana Tuhan memberikan kepada teman-teman guru sekolah minggu yang mau dan bersedia mengajar adik-adik kami sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu yang masih ada, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan keteguhan hati, kesungguhan hati untuk tetap menjadi pelayan-Mu sebagai guru sekolah minggu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayan-pelayan di komisi-komisi lain. Kiranya Tuhan juga yang akan mengetuk hati umat-Mu di GKI Sarua Indah ini ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di komisi-komisi yang ada maupun bersedia menjadi majelis jemaat di GKI Sarua Indah ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk jemaat-Mu di GKI Sarua Indah ini memiliki komitmen untuk menggunakan talenta-talentanya, untuk menyediakan hati, pikiran, dan juga kesediaannya untuk memuliakan nama Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan sebagai ucapan syukur kepada Engkau, yang mana Tuhan yang terus menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memelihara kami, dan terlebih Tuhan menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengetuk hati kami, umat-Mu GKI Sarua Indah, untuk dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, menggunakan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon untuk kerukunan relasi kami dengan umat GKI Sarua Indah ini, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Biarlah kami juga senantiasa saling mengasihi. Kami hidup rukun, kami saling tolong-menolong Tuhan, sehingga damai dan sejahtera boleh kami rasakan di GKI Sarua Indah ini Tuhan. Berkati kami juga umat-Mu untuk bisa saling mengasihi, saling mengampuni, menyatakan teladan kasih Tuhan yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa hidup bersama-sama melayani Tuhan di GKI Sarua Indah ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan persekutuan kami GKI Sarua Indah, kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rangkaian dua sabat kami pada malam ini Tuhan, kami juga mau berdoa tentang pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami ada dalam pergumulan di usahanya Tuhan Yesus. Tolonglah ya Tuhan, berikan ketenangan, berikan kekuatan kepada pribadi-pribadi yang sedang menjalankan usaha mereka Tuhan, di dalam suasana negara kami saat ini.
Tuhan, kami juga berdoa kepada pribadi-pribadi yang sedang bekerja, Tuhan Yesus. Mungkin banyak tekanan yang mereka dapatkan dalam pekerjaan mereka. Tolonglah ya Tuhan, berikan kesabaran dan ketenangan, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami ada yang masih dalam keadaan studi Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan, berikan kami kesabaran Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan studi kami dengan baik. Apa yang bisa kami lakukan untuk menggapai cita-cita kami Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami masih ada yang mencari pekerjaan. Kepada saudara-saudara kami Tuhan, tolonglah ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, sehingga mereka dengan teguh mencari pekerjaan mereka. Jangan biarkan mereka kecewa Tuhan Yesus. Kami serahkan anak kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Mungkin di antara saudara-saudara kami ini Tuhan mempunyai pergumulan tentang jodoh mereka. Tolonglah ya Tuhan, tunjukkan jodoh yang terbaik buat anak-anak kami, sehingga mereka menemukan jodoh yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul tentang anak mereka. Tolonglah ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik ya Tuhan. Kadang kami sebagai orang tua begitu lelah untuk mendidik anak-anak kami, tapi kami yakin dan percaya dengan kasih Tuhan kami dapat melaluinya dengan baik ya Tuhan, agar anak-anak kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang merindukan anak ya Tuhan. Tolong jamah ya Tuhan rahim mereka, anak-anak kami ini, sehingga mereka mendapat keturunan ya Tuhan yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik buat keluarga ini Tuhan. Mungkin juga Tuhan, kami juga bergumul terhadap kesehatan kami. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, masing-masing pribadi kami Tuhan. Ajar kami agar dapat melalui berbagai kendala kesehatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Tolonglah ya Tuhan, jamah dan pulihkan saudara-saudara kami Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan terhadap persekutuan GKI Sarwa Indah. Tolong ya Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami saling mendukung satu sama lain, sehingga kekuatan bagi setiap jemaat semakin bertambah dan bertambah lagi ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Baik. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan untuk mendoakan rencana pembangunan gereja di Lahan Sukabakti 3. Ya Tuhan, Engkau tahu kami sungguh merindukan agar kami dapat memiliki gereja. Kami mohon biarlah Engkau ya Bapa yang tetap menemani kami, menyertai kami dan memimpin kami untuk mencapai rencana ini ya Bapa. Engkau berkati kami semua umat-Mu Gereja Sarua, agar kami tetap bersemangat, tetap setia mendoakan
dan mendukung dengan tulus setiap rencana ini ya Tuhan. Baik melalui tenaga, waktu maupun perhatian ya Tuhan untuk rencana ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kebutuhan yang terkait dengan pembangunan ini. Biarlah Engkau Bapa yang mencukupkan buat kami, terutama untuk kecukupan dana ya Bapa. Kami percaya bahwa Bapa, Engkau yang akan memberkati dan memberikan jalan buat kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang terlibat, yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban tugas menjalankan rencana ini. Ya Bapa, biarlah Engkau yang tetap menemani mereka, menyertai mereka ya Bapa, agar mereka tetap bersemangat, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan setiap tugas mereka, sehingga rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk setiap warga di sekitar lokasi Sukabakti 3, ya Bapa, biarlah Engkau yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka dapat memahami dan menerima kami ya Bapa. Engkau berkati juga kami ya Tuhan, agar kami dapat bersikap dengan baik, lebih bersabar dan bijaksana, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara kami dengan warga sekitar. Bapa, berkati juga setiap pemerintah yang berwenang, agar mereka dapat membuat kebijakan yang baik, sehingga rencana ini dapat terlaksana dengan baik ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya kepadamu ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu memberkati semua rencana kami. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara sampai dengan daerah, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, dan bupati wali kota, agar mampu berkoordinasi dengan baik sehingga program berskala nasional dan lokal saling bersinergi sehingga memberikan dampak pada lingkungan masyarakat bertumbuh dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk kerukunan beragama di negara kami, di mana negara kami juga memiliki beraneka ragam agama, Bapa. Kiranya Bapa selalu menyertai bangsa dan negara kami, sehingga tercipta kerukunan yang harmoni antara umat beragama. Kami berdoa juga untuk bangsa kami yang belakang ini mengalami bencana alam. Kami menyerahkan Bapa seluruh kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga terhindar dari setiap bencana alam yang terjadi. Kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan perekonomian negara kami. Kiranya Bapa juga mau campur tangan, sehingga pertumbuhan ekonomi negara pada akhirnya terwujud masyarakat yang sejahtera. Ini kami Bapa, kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak pasang surut yang kita hadapi, namun kasih Tuhan tak pernah bertepi. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur dan terima kasih atas kasih-Nya yang tak berkesudahan dengan memberikan persembahan. Sebagai landasan persembahan kita, Lukas 6 ayat 38 berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Satukan hati kita mau bawa persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian kembali dengan penuh syukur. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang
Ya Allah Tuhan kami, kalau kami menilik pemeliharaan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 25 tahun yang lalu, sejak kami didewasakan, Engkau ajaib. Engkau selalu memberikan berkat-berkat-Mu. Kalau kami menoleh ke belakang ya Tuhan, kami tercengang akan penyertaan Tuhan. Untuk itu pada saat ini, ya Tuhan, kami bersama-sama memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menerima untuk kebaikan Tuhan kepada sesama lewat kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selama kasih dan anugerah Tuhan menghendaki kita untuk berkarya dan bersekutu di tempat ini, mari tetap memperjuangkan persekutuan ini dalam pertolongan Tuhan. Kerjakan bagian kita dengan sungguh, topang saudara-saudara yang lemah, nyatakan apa yang benar dan adil, nyatakan kasih dan pengampunan. Biarlah dalam kasih-Nya kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu hidup dan menghidupi kasih-Nya. Pertolongan Roh Kudus senantiasa kita nantikan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita lantangkan, jangan lelah untuk melayani dan bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyatakan bersama bahwa Tuhan Yesus yang menopang dan beri kekuatan dalam hidup kita. Jangan lelah, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kita nyanyikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Syukurlah pada Allah, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan semesta alam, kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memelihara persekutuan kita, merawatnya sebagai milik pusakanya sendiri. Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa tercurah bagi gerejanya di tempat ini. Kiranya kasih dan pengorbanan Kristus senantiasa memberi daya bagi kita untuk terus setia, bersemangat, berpengharapan, dan beriman kepadanya. Kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap diri kita, memberi roh pemersatu, roh yang takut akan Tuhan, dan roh yang senantiasa berkomitmen untuk hidup dalam persekutuan. Berkat Allah Trinitas hadir dalam kehidupan kita kini dan nanti sampai Tuhan datang kembali. Amin. Malam hari ini telah disediakan makan malam untuk kita bersama. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan dan kebersamaan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk makanan yang boleh tersedia. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang telah menyiapkannya Tuhan, dan juga Tuhan berkati makanan yang akan kami terima ini, agar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.